Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillah, kita lanjut lagi materinya ya. Bagaimana dengan materi kemarin? Sudah dipahamikah? Saran saya, jika belum, coba deh dengerin sekali lagi, pelan-pelan, sampai teman-teman semua menemukan cling. Cling itu sebuah rasa kesadaran, ya sehingga akhirnya kita akan bergumam, oh iya ya, saya mesti berubah ini. Dan tugasnya jangan lupa dikerjakan. Harapan saya, setelah teman-teman mengikuti muhasabah diri ini, aku, kamu, kita semua menjadi pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih positif. Dan saat itulah waktu yang paling tepat untuk memulai kehidupan yang baru. Nah, yuk kita lanjut. Hidup memang begitu. Kenapa ya hidupku kok bermasalah? Kenapa ya aku kok broken home? Kenapa ya aku nasibnya menyedihkan sekali sejak kecil? Kenapa ya setiap hubungan percintaan yang dibangun selalu gagal? Kenapa ya susah banget move on dari dan melupakan si dia? Kenapa ya begini? Kenapa ya begitu? Hidup memang begitu, sobat. Hidup memang ada masalahnya. Kalau hidup ini tanpa masalah, tentu gak seru rasanya. Bahkan, sebab dari masalah, kita belajar bersabar, bersyukur, berempati, dan membangun hubungan baik dengan orang lain. Hidup memang begitu, layaknya di dunia ini. Ada siang dan ada malam, ada panas, ada hujan. Memang sudah sunnatullahnya begitu. Lalu, bisakah kita menghindarinya atau terlepas darinya? Ya, kita tidak bisa terhindar dan terlepas dari segala permasalahan tersebut. Tapi, yang bisa kita lakukan adalah menerimanya dan berdamai dengannya. Dan tentunya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari keburukan yang akan menimpa kita. Sehingga diri kita dijaga oleh Allah dan dikuatkan oleh Allah. Masalah atau ujian adalah sebuah keniscayaan bagi kita orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2. Yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Atau dalam firman Allah yang lain di surah Al-Mulk, Allah juga berfirman yang artinya, Maha suci Allah, yang di tangannya lah segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, jelaskan, memang sudah sunnatullahnya begitu. Memang hidup ya begitu. Nah, ujian kita beda-beda. Ada yang Allah uji jodohnya cepat, jodohnya agak diundurin dikit, atau terlahir dari keluarga yang broken home, atau yang belum diberi kesempatan untuk kuliah tahun ini, ya yang sulit mencari kerjaan, dan lain-lain. Setiap orang tentu beda-beda ujiannya. Ibarat nih, naik gunung. Letak serunya itu bukan ketika kita sampai di puncak lalu selfie, tapi bagaimana menapaki setiap tanjakan menuju puncaknya. Nah, yang akan meninggalkan cerita indah bukan setelah sampai puncaknya,
tapi perjalanan menuju ke sana. Hidup juga begitu. Yang serunya ketika kita menjalani prosesnya, bukan saja saat menerima hasilnya nanti. Dan Allah pun akan menilai kita saat menjalani prosesnya ini. Disinilah akan terlihat amalan kita, kesabaran kita, dan juga rasa syukur kita. Jika berhasil melewatinya, tentu Allah akan beri kita hadiah atas kesabaran kita. Salah satunya adalah ketenangan dan kedamaian hidup. Tentunya kebahagiaan. Ya, begitulah. Kebahagiaan itu diperjuangkan, diusahakan. Nah, pada materi kita ini, kita akan coba kupas salah satu rahasia. Insya Allah, yang akan membuat hidupmu, hidupku, hidup kita menjadi terasa lebih indah. Dan ini sebagai bentuk praktek langsung dari materi sebelumnya, yaitu memaafkan. Banyak atau bahkan hampir semua kotoran-kotoran hati kita disebabkan oleh buruknya hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita dan dengan diri kita sendiri. Pada materi ini, aku akan ajak teman-teman semua untuk bisa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekhilafan dan kesalahan yang telah dilakukan dengan sebenar-benarnya taubat. Lalu mencoba meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin pernah kita sakiti dan juga memaafkan orang-orang yang pernah menyakitimu. Kita akan coba berusaha melepaskan semuanya sampai plong hatinya. Sebab kotoran-kotoran hati kita, khususnya yang berhubungan dengan manusia, bila terus dibiarkan akan menjadi penghalang rezeki, termasuk juga penghalang hadirnya jodoh. Tidak ada gunanya memendam dendam dan amarah, karena yang menerima keburukannya ya kita sendiri. Tidak hanya psikis, tapi juga bisa menyebabkan penyakit fisik. Banyak yang mengalami penyakit kronis. Salah satu penyebabnya karena terlalu lama memendam amarah dan dendam pada seseorang. Teman-teman, mungkin ada yang bilang begini, memaafkan sulit, memaafkan berat. Ya, mungkin karena kamu berpikir bahwa memaafkan untuk keuntungan atau kepentingan orang yang menyakitimu. Padahal tidak. Memaafkan adalah untuk kamu sendiri, untuk kebaikan dirimu sendiri. Sebab sejatinya memaafkan adalah melepaskan semua rasa sakit hati, benci, amarah, dan dendam dari dalam dirimu, yang mana jika dibiarkan akan menjadi racun bagi dirimu sendiri. Pada materi ini, aku akan ajak semua sahabat, teman-teman semua untuk menyambung kembali tali yang seharusnya tersambung namun terputus, menyambung kembali silaturahim. Oh ya, sebelum melanjutkan, coba kita renungkan dulu ayat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan orang yang artinya, dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, Jahanam. Di ayat ini disebutkan 3 golongan yang Allah laknat adalah orang yang mengingkari janji Allah, orang yang memutuskan silaturahim, dan yang membuat kerusakan di muka bumi. Sementara jika menyambung silaturahim akan luar biasa sekali keutamaannya, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, yang artinya barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Muttafaqun alaih. Jadi, bagaimana? Saya harap teman-teman semua bisa memandang kehidupan ini dengan cara yang lebih berbeda. Dan sekarang kita masuk tugasnya. Pertama, 1.
Tulis nama-nama orang yang pernah menyakitimu sejak kecil hingga saat ini. Dalam menulis bagian ini, kamu perlu mengingat lagi kejadian di masa kecil. Entah itu dari orang tua, orang terdekat, atau siapapun. Tulis nama mereka. Setelah kamu menulis namanya, lalu baca namanya satu persatu, lalu berdoalah kebaikan untuknya. Ikhlaskan dan maafkan segala kesalahannya padamu di masa lalu. Bersiaplah memulai lembaran hidup baru kembali dengannya. Jika yang menyakitimu itu adalah orang-orang terdekat, semisal orang tua, maka temui langsung. Berikan senyum yang indah, katakan padanya kalau kamu telah mengikhlaskan dan memaafkan kesalahannya. Jika orangnya adalah mantan pacarmu, cukup maafkan dan ikhlaskan di hati saja. Tidak perlu juga dihubungi dan apalagi diajak ketemuan. Nah, memutus interaksi dan hubungan dengan lawan jenis bukan memutus silaturahmi. Oke? Yang kedua, tulis nama-nama orang yang pernah kamu sakiti. Pada bagian ini, tulis nama-namanya lalu sebisa mungkin segeralah minta maaf padanya. Jika itu adalah orang-orang terdekatmu, temui dia. Apabila tidak memungkinkan, coba sampaikan permintaan maaf melalui telepon ataupun pesan teks, WhatsApp, email, Line, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tulis nama orang yang menyayangimu dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Di bagian ini, tulis siapa saja orang-orang yang sangat menyayangimu, menyayangi dengan penuh ketulusan, selalu mendoakan kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaanmu. Nah, nama-nama di bagian ini penting untuk kamu ingat dan hafal. Jadikan mereka sebagai salah satu alasan bagimu untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ingat, masih banyak orang yang menyayangimu dan berharap kebahagiaanmu. Yang keempat, tulis nama-nama orang yang menyayangimu, tetapi kamu sering menyakitinya dan mengecewakannya. Di bagian ini, tulis nama orang-orang yang menyayangimu, tetapi kamu sering menyakiti dan mengecewakannya. Untuk yang ini, sebisa mungkin segeralah minta maaf pada mereka, minta maaf, minta keikhlasannya, dan berjanjilah untuk tidak menyakiti mereka lagi. Yang kelima, tulis nama-nama orang yang padanya kamu memiliki hutang. Nah, ayo siapa yang punya hutang? Yang kelima adalah tentang hutang. Jangan sekali-kali abaikan ini ya. Sekarang, tulis nama-nama orang yang menghutangimu. Jika memiliki kemampuan, segera lunasi. Dan jangan tunda lagi. Namun, jika belum mampu, hubungi orangnya, minta maaf padanya, sampaikan kondisi dirimu padanya, dan jangan memutus hubungan dengan mereka. Apalagi sampai menjauhinya. Yang keenam, tulis nama-nama orang yang padanya kamu memberikan hutang. Yang terakhir adalah tulis nama orang-orang yang padanya kamu memiliki hutang. Jika memungkinkan, hubungi mereka dan ikhlaskan saja hutang tersebut. Asik. Namun jika tidak memungkinkan karena jumlah yang sangat besar, beri ia waktu. Lalu ingatkan secara berkala akan hutangnya dengan cara yang baik-baik. Hindari menagih hutang dengan cara memarahi, menunjukkan kekesalan dan kekecewaan pada orang-orang yang berhutang pada kita. Sampai di sini bagaimana? Mungkin ada di antara teman-teman semua yang merasa ini sesuatu yang sulit. Jangankan memaafkannya, mengingat namanya saja langsung nyesek. Ngebayanginnya aja langsung nyesek. Atau ketika minta maaf, ada rasa takut, cemas, khawatir, dan sebagainya. Jika merasakan hal yang demikian, wajar. Jalani saja, nikmati, dan terima rasa sakit serta tidak enaknya. Mungkin semua hal yang tadinya tidak bisa kita lakukan dalam waktu yang singkat. Ya butuh waktu mungkin. Maka jalani dengan pelan-pelan, meskipun yang terbaik tentu melakukan secepatnya dan segera mungkin. Jika berhasil melakukannya, meminta maaf dan memaafkan, percayalah, aku, kamu,
kita semua akan merasakan kelegaan yang luar biasa, ketenangan hati. Indah sekali rasanya. Selamat mencoba, selamat berjuang. Semoga Allah mudahkan. Barakallah. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum.